Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Ruth. Selamat pagi Kak Mona. Yuk sebelum kita mau ibadah, Kak Ruth mau menyampaikan sesuatu nih. Coba Ya. dengar baik-baik ya. Ya adik-adik, seperti biasa kalau mau ibadah, yang pertama semuanya harus berpakaian yang rapi. Tapi, Ya, kemudian yang kedua enggak boleh sambil main-main atau sambil makan. oke. Ya. Dan yang ketiga semuanya siapkan Alkitabnya ya, nanti karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pagi hari ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah My Tickets Flash. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau juga memberkati guru-guru sekolah minggu dan juga pemain musik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita bersukacita sama-sama, kita angkat pujian. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Nyanyikan dengan sukacita ya adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi katakan berbuah, 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 berbuah. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan, katakan firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku. Kita sambung pujian kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku kan terbang tinggi di awan. Semuanya pakai gerakan ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu, janjimu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama ku kan terbang, ku kan
Semuanya Tuhan. udah capek memuji Tuhan? Belum dong. Belum dong ya. Semuanya tetap bangkit berdiri ya. Sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian-pujian yang udah kita nyanyikan tadi ya adik-adik ya. Firman Tuhan itu penting sekali dalam hidup kita. Jadi sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan, dengarkan yang baik, dan kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku ingin dengar cerita. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selama. Nyanyikan pujian ini dari awal lagi ya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita sama-sama belajar menyembah Tuhan adik-adik. Terima kasih Yesus, ya Yesus. Haleluya. Glory, glory Yesus. Haleluya. Kami sembah Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Semuanya jangan ada yang berdiam diri. Mari adik-adik kita sama-sama belajar menyembah Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Haleluya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. lagi sekali adik-adik, biar cerita ini Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik semuanya sikap doa yang baik, siapkan hatinya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami akan siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi anak-anak. Kita sudah memuji Tuhan, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, semuanya duduk yang baik, siapkan Alkitabmu dan buku catatan.
firman Tuhan pagi ini Tante Yoke beri judul, Jadilah Anak yang Melakukan Firman Tuhan. Yuk kita baca pertama dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, anak-anak, beberapa waktu lalu kita baru memperingati Hari Paskah. Ya, apa sih Hari Paskah itu? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mati lagi. Tuhan Yesus tidak berada dalam kubur lagi. Tapi dia sudah bangkit. Dia hidup. Nah, dan setelah dia hidup, Tuhan Yesus setelah dia bangkit, dia tidak berdiam diri saja. Tapi dia mulai menemui murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu, kalau anak-anak perhatikan, di kitab yang kita baca tadi, ayat yang kita baca, di Yohanes pasal 20, di sini dikatakan judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus, lalu Yesus menampakkan diri. Jadi setelah bangkit, Tuhan Yesus dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama, dia menampakkan diri, dia menemui Maria Magdalena. Lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk juga kepada Thomas. Ingat, Thomas adalah muridnya yang dia tidak percaya. Dia katakan, aku tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum aku memasukkan jariku ke dalam bekas lukanya. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama kita di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus sudah berada di surga. Ya, Tuhan Yesus berada di surga. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di surga? Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua. Bagi kita, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya yang sungguh beriman dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan Yesus sudah ada di surga dan Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan kita lagi di dunia ini, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bagaimana kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Ya, jawabannya tentu kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita mau belajar lewat firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Ya, Alkitab ini terdiri dari dua bagian besar. Satu, Perjanjian Lama, dan yang kedua, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada 39 kitab, dan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dari Perjanjian Lama dimulai dengan kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Maleakhi. Di kitab Kejadian, di sana diceritakan tentang penciptaan dunia ini oleh Allah Bapa. Selama 6 hari Allah Bapa menciptakan bumi ini, dan pada hari ke-7 beristirahat, hari Sabat. Allah Bapa tidak menciptakan apa-apa. Lalu juga ada kisah bangsa Israel dan kisah nabi-nabi lainnya, ya. Lalu juga nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itu secara garis besar isi dari Perjanjian Lama. Sekarang kita bahas tentang Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dimulai dari kitab Matius dan diakhiri dengan kitab Wahyu. Disebut dengan kitab Injil. 4 kitab pertama, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, kitab Injil ini berisikan silsilah, berisikan sejarah tentang kelahiran Tuhan Yesus dari keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Maria, lalu pertumbuhan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya selama 3,5 tahun saat Tuhan Yesus ada di dunia ini. Lalu menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu ada kitab rasul-rasul lainnya. Juga diakhiri sampai akhirnya kitab Wahyu. Kitab Wahyu nanti dikatakan Tuhan Yesus yang akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Untuk menjemput kita, setiap anak-anak Tuhan yang tetap percaya, tetap setia beriman pada Tuhan.
Ya, ayo kita baca kembali firman Tuhan dalam Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan di sini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, anak-anak, pelita. Pelita ini maksudnya sama dengan senter, ya. Sama dengan lampu. Fungsinya adalah untuk memberikan cahaya, memberikan terang. Ya. Lalu misalkan ini satu malam di rumah anak-anak, ya, tiba-tiba mati lampu, langsung gelap. Anak-anak bisa berteriak ya biasanya, gelap gitu, ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kita mau mencari terang, mencari sumber cahaya. Biasanya anak-anak memakai senter, atau juga bisa senter dari HP kita, atau memakai lampu emergency. Saat keadaan gelap, kita bisa menjadi takut. Kita tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi saat terang, walaupun hanya dengan cahaya senter, cahaya yang kecil, kita rasanya lebih nyaman. Kita masih bisa melakukan sesuatu. Ya, demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pelita bagi hidup kita. Firman Tuhan itu menerangi kehidupan kita. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang baik yang boleh kita lakukan, dan hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih, yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Jadi dengan kata lain, sebenarnya firman Tuhan itu sama seperti rambu-rambu lalu lintas. Anak-anak tahu ya, lampu lalu lintas ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ya, saat kita melakukan hal-hal yang seturut firman Tuhan, hal yang baik, yang menyukakan hati Tuhan, maka firman Tuhan akan memberikan lampu hijau. Cerip, oke, baik, bisa dilakukan. Ya, tapi sebaliknya, saat kita melakukan hal yang membuat hati Tuhan sedih, tidak sesuai firman Tuhan, maka firman Tuhan memberikan tanda, lampu merah, jangan dilakukan, tidak boleh, tidak sesuai firman Tuhan. Ya, baik, selanjutnya, anak-anak tentu pernah pernah mengingat, ada 10 perintah Tuhan, atau kita kenal dengan 10 hukum Taurat. Nanti anak-anak bisa baca kembali di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, ya. Di sana ada 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Selanjutnya 2, 3 seterusnya sampai perintah yang ke-10 katakan jangan mengingini barang sesamamu manusia. Ya. Nah, kita mau belajar, kita mau bahas dua perintah saja ya. Perintah yang keempat, sana dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu maksudnya adalah hari perhentian, hari beristirahat. Ya, 6 hari Allah Bapa menciptakan dunia ini. Tapi pada hari ke-7 Allah Bapa berhenti menciptakan, tidak menciptakan apa? Beristirahat. Sama seperti kita. Sekarang Tuhan sudah memberikan kita waktu 6 hari, ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Anak-anak bisa bersekolah, bisa belajar, bisa bermain, bisa melakukan aktivitas lain, melakukan hobi, dan lain-lain. Tetapi di hari Sabat, di hari Minggu, kita tidak melakukan hal-hal yang berat. Tapi kita mau memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan di hari Sabat ini. Ya, sama seperti kita lakukan sekarang. Walaupun masih secara online, anak-anak mengikuti ibadah secara online melalui YouTube, tapi tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Tante yakin anak-anak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, doakan, dukung dalam doa bersama. Jika Tuhan izinkan, waktu-waktu mendatang, kita bisa beribadah langsung dalam kapel seperti biasa kembali. Ya, itu perintah yang keempat. Lanjutnya, ada perintah yang kelima. Di sana dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu.
sikap hormat yang dimaksud di sini bukan seperti kita menghormati bendera pada saat kita upacara bendera di sekolah. Hormat bendera, siap, gerak, gitu ya. Bukan seperti itu ya. Tapi hormat yang dimaksudkan adalah kita menghargai orang tua kita. Kita mengasihi orang tua kita. Kita mau taat, kita mau dengar-dengaran akan nasihat, akan perintah orang tua kita ya. Tante Yoke yakin setiap orang tua pasti menginginkan hal yang baik untuk anak-anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya berhasil dan sukses. Jadi saat kita mau hormat pada orang tua, kita taat dan dengar-dengaran, maka hati orang tua pasti disenangkan. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa orang tua adalah wakil Tuhan, wakil Allah di bumi ini. Jadi artinya saat anak-anak menyenangkan hati orang tua, anak-anak juga menyenangkan hati Tuhan. Saat anak-anak menghormati orang tua, sama artinya anak-anak menghormati Tuhan. Saat anak-anak taat, setia, mau mendengarkan nasihat, perintah orang tua, sama artinya anak-anak menaati nasihat dan perintah Tuhan juga. Ya. Lalu kemudian Tante Yoke yakin anak-anak sekarang, anak-anak Mighty Kids ini, anak-anak akan bertumbuh besar, ya, tidak tetap di TK, akan naik ke SD, lalu akan naik lagi ke jenjang berikutnya, ke SMP, ke SMA dan seterusnya. Ya, nanti anak-anak satu kali kelak, satu waktu tidak akan beribadah seterusnya di Mighty Kids. Anak-anak akan ibadah di ibadah remaja, pemuda, ibadah G-Fire. Ya, sama seperti tumbuhan fisik kita, pertumbuhan badan kita yang makin besar, maka pertumbuhan rohani kita, iman kita, percaya kita kepada Tuhan Yesus juga harus bertambah, harus meningkat. Tidak boleh tetap segitu aja, ya, tapi harus makin bertambah, makin meningkat. Ya. Dengan kita mau belajar dari sekarang, selagi anak-anak masih kecil, setia untuk berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia membaca Alkitab. Dan tidak cukup hanya tahu, setia membaca, tapi mau juga praktek firman Tuhan, mau juga melakukan firman Tuhan. Saat firman Tuhan katakan tadi dalam 10 perintah, hormatilah ayah ibumu, dilakukan. Anak-anak dengar-dengaran kata orang tua, mengasihi orang tua, menyayangi orang tua. Saat firman 10 perintah katakan, ingatlah kuduskan hari Sabat, anak-anak berikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sebentar saja, selalu sempatkan waktu untuk Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, mari anak-anak, Tante Yoke rindu, guru-guru Mighty Kids semua rindu, anak-anak makin bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, dalam iman, dalam percaya yang sungguh kepada Tuhan Yesus, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan yakinlah, saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka segala hal yang baik, yang terbaik, berkat Tuhan itu dicurahkan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini dulu. Lalu untuk aktivitas, Tante Yoke bagi 2 ya. Yang pertama, untuk anak-anak kelas tunas. Nanti anak-anak bisa membuat rekaman lagu. Anak-anak boleh menyanyikan lagu. Boleh diulang 2 kali. Lagunya sederhana dan gampang. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Tahu semua lagunya ya? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis. Nanti masuk surga terima upahnya. Bisa semua ya lagunya? Ya. Lalu yang kedua, untuk anak Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes membuat rekaman ayat hafalan. Ayat yang tadi kita baca di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Boleh ditambahkan gerakan. Ya, setelah dibuat videonya, lalu semuanya kirimkan ke grup kelas masing-masing. Ya, oke. Yuk kita mau akhiri ibadah kita, sama-sama kita masuk dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus,
Pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak Mighty Kids yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, setia untuk berdoa, setia untuk membaca firman Tuhan, setia membaca Alkitab, dan terlebih mau melakukan firman-Mu, mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan berkati semua anak-anak Mighty Kids yang ada dalam sekolah, dalam pergaulan, berikan kekuatan, kesehatan selalu. Juga berkati kedua orang tua kami dalam usaha mata pencaharian dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali minggu depan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kami peralaskan seluruh doa sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, sampai di sini dulu. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.